usia senja kita. Jangan berpikir usia senja itu ketika orang sudah sampai umur sekian puluh tahun, 60, 70 tahun. Sesungguhnya usia senja itu dimulai dari usia 40 tahun. Di sana ada peringatan. Umur 40 tahun itu penentu, ma'asyiral muslimin. Sesungguhnya kalau kita lihat nas di dalam hadis, di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, ada dua warning dari Allah, dari Rasulullah. Dari Al-Quran, umur 40 tahun ini penentu babak awal, sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang berumur 40 tahun dan kemudian tidak berubah, maka orang seperti ini sulit diharapkan untuk taubat kepada Allah. Mengubah habitnya, kebiasaan itu susah, sulit, ma'asyiral muslimin. Kemudian di dalam hadis disebutkan angka 60 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu ila 60 sanah." Allah sudah banyak memberikan kemakluman, sudah banyak memberikan uzur, kemaafan kepada orang yang ditunda usianya sampai 60 tahun. Sehingga juga sebagian para ulama mengatakan orang yang tidak mau berubah dari kemaksiatan padahal usia sudah sampai 60 tahun, ini tanda besar dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, tidak panjang lebar, satu ayat yang sangat familiar di surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah menyampaikan tentang bagaimana yang harus kita lakukan ketika usia kita 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Terkhusus nasihat ini bagi mereka orang-orang yang sudah berusia 40 tahun. Pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur. Syukur adalah sebab besar orang itu bahagia. Kalimat simpelnya, kita semakin tambah umur semakin bahagia. Semakin tua bukan semakin sedih, tetapi semakin bahagia. Bagaimana caranya? Ada berapa cara. Pertama, bagaimana kita mengelola hati kita untuk senantiasa fokus terhadap nikmat. Jangan arahkan, jangan fokuskan hati kita, mata kita terhadap duka, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang terlalu panjang kita menarasikan duka di status kita, dalam obrolan kita, dalam perbincangan kita, sehingga lekat dalam pikiran kita bahwa kita hamba yang dizolimi. Dalam hal ini kita lihat saja contoh terbaik, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Beliau seorang nabi sebagai ikon kesabaran. Ujiannya luar biasa. Yang hari ini terkadang lisan kita terlalu berani mengatakan sabar kita hari ini seperti sabarnya Nabi Ayyub. Allahul musta'an. Siapa kita dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam? Nabi Ayyub alaihissalam dengan bala yang luar biasa, penyakit yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Lihatlah firman Allah terkait dengan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Beliau tidak panjang narasi dalam doanya. Beliau mengatakan, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba tertimpa kemudaratan dan Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih di antara para pengasih. Ini doa Nabi Ayyub alaihi salam. Sehingga ini mengajarkan pada kita, ma'asyiral muslimin, fokuslah terhadap apa yang Allah berikan pada kita berupa kenikmatan, berupa nikmat anugerah yang sangat besar. Jangan terlalu fokus terhadap bala yang kadang jumlahnya tidak seberapa dibandingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, bagaimana kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah agar dibahagiakan hatinya. Banyak doa yang diajar oleh Rasulullah. Kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Karena yang membolak-balikkan hati kita itu adalah Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari ham, dari rasa sedih, gundah gulana, karena ini merusak syukur. Maka dalam sebuah ayat di mana Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah,
Dan ketahuilah wahai jamaah sekalian, kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya ritual raga tanpa makna. Kita punya goals, punya target, punya destinasi yang harus kita tuju. Apa itu? Menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai dan kita cinta kepada Allah. Bukan hanya sholat terus menerus namun tidak ada goalsnya. Maka ciri orang yang dicintai oleh Allah, para wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut dan tidak merasa sedih. Para ulama menafsirkan tidak takut artinya tidak takut, tidak cemas, tidak risau terhadap apa-apa yang belum terjadi. Kadang kita itu terlalu menghitung masa depan. Banyak konsep, banyak strategi bukan menjadikan kita tenang, namun menjadikan kita risau akan janji Allah, ragu terhadap janji Allah. Kemudian tidak sedih di sini para ulama menafsirkan tidak sedih, tidak terpenjara dengan masa lalu. Terlalu sering lisan kita menghitung kesedihan masa lalu. Ketika kecil seperti ini, seperti itu. Padahal hari ini Masya Allah, Allah mengangkat derajat kita luar biasa. Kita diuji dengan ujian yang luar biasa. Sebagian kita mungkin kalau ingat masa lalu menangis, tapi jangan diteruskan. Ada hikmah yang luar biasa. Tidak ada orang yang besar kecuali mereka melalui jalan-jalan panjang, air mata yang jatuh tanpa dilihat orang, perih dirasakan. Maka ketika itu dia akan mampu berbicara tentang sabar tulus dari hatinya karena pernah merasakan bagaimana menghadapi kesabaran. Mengajarkan tawakal kepada anak-anaknya karena ia pernah merasakan hidup waktu di mana ia tidak punya pegangan kecuali hanya Allah. Di sini masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita diberikan bahagia oleh Allah. Semakin tua semakin bahagia, banyak senyum, jangan mudah bercerita kepada orang lain, sedikit saja biar banyak cerita itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an a'mala salihah, beramal saleh. Semakin tua semakin gaspol untuk amal saleh. Tapi tentunya kondisi kita berbeda pada saat masih muda. Perubahan fisik, berkurangnya tenaga itu terjadi. Maka kita lihat amal-amal saleh itu ada yang wajib maka kerjakan, tinggalkan yang haram. Tambah dengan amal sunnah, kemudian kerjakan hal-hal yang sifatnya minimalis namun pahalanya maksimalis. Banyak zikir pada Allah, membaca Al-Quran. Maka sungguh luar biasa rahmat Allah bagi mereka orang-orang tua itu. Sampai kalau bapak ibu membaca surat At-Tin, ma'asyiral muslimin, di mana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dalam keadaan serendah-rendahnya, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Sebagian ahli tafsir mengatakan dalam keadaan sebaik-baiknya adalah ketika orang masih muda, semuanya sempurna. Kemudian dalam keadaan serendah-rendahnya ketika orang sudah tua, bahkan sebagian kita pikun. Belum tua pun ada yang pikun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apakah mereka tidak tua? Tidak. Bukan itu maksudnya. Para ulama mengatakan yang tidak tua adalah pahalanya. Maka siapapun di masa muda, masa kuat beramal saleh, kemudian berkurang karena faktor usia, faktor umur, maka sungguh pahalanya tidak berkurang. Ini Masya Allah. Tetapi bukan berarti kita menyerah. Bagaimana kita berusaha tetap beramal saleh, karena sesungguhnya kematian itu sesuai dengan kebiasaan kita. Yang ketiga adalah fokus terhadap kebaikan kita dan dilanjutkan kebaikan anak cucu kita. Secara khusus, secara umum, bagaimana kita menyiapkan banyak amal saleh yang mengalir pahalanya. Maka kita harus mulai menghitung. Kalau hari ini menjadi malam pertama kita di alam kubur, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan setelah sepeninggalan kita? Salah satunya tentunya adalah anak soleh. Amal-amal soleh yang lain ini harus kita persiapkan sejak dini, khususnya mereka orang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah, usianya sampai pada angka 40 tahun. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, umur 40 tahun harusnya sudah banyak ingat akan akhirat, pasrah diri kepada Allah, fokus beribadah. Dan maknanya di sini bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Di sana ada manajemen
bagaimana menjadikan dunia itu bernilai akhirat. Karena memang kita hidup dihadirkan oleh Allah di dunia, kita butuh makan dan minum. Namun satu sisi kita diciptakan untuk beribadah. Maka jangan bayangkan ibadah itu hanya sebatas rukuk dan sujud, tidak. Masyarakat muslimin, maka kita tumbuhkan di dalam hati kita husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hamba yang terbaik ketika pulang kembali kepada Allah adalah mereka orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka dalam hal apa ini? Berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, Zat yang maha luas rahmatnya. Sekaligus ini mengajarkan kepada kita, ketika kita menjumpai orang yang sakit atau dalam keadaan dia koma tidak sadar, tidak bisa berkomunikasi, maka bisikkan ke telinganya bacaan ayat-ayat rahmat, bacakan ayat-ayat yang menjanjikan surga Allah dan ampunannya, bacakan Qur'annya, bacakan terjemahnya, agar tertancap di hatinya rasa roja yang besar. Dan inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya, tidak termasuk sunnah Nabi ialah menakut-nakuti orang sakit, menakut-nakuti orang ketika hendak pulang kembali kepada Allah. Namun besarkan hatinya, besarkan jiwanya, besarkan rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu pintu insyaallah menuju husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin.